Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM E1S1 20053. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah metode numerik. Nah, jadi saya langsung saja. Di sini terdapat soal untuk membuat suatu program untuk menyelesaikan suatu persamaan parabola untuk mencari integrasi numeriknya dengan 3 metode dari integrasi numerik, yaitu ada aturan Riemann, aturan trapesium, dan aturan Simpson. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu integrasi numerik. Jadi, integrasi numerik itu adalah suatu cara untuk menghitung luasan daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Nah, jadi kenapa integrasi numerik ini diperlukan? Nah, jadi alasannya itu karena biasanya untuk menghitung suatu integral atau untuk mencari luasan suatu kurva, nah itu tidak bisa digunakan atau ada kendala saat menggunakan solusi analitik atau metode analitiknya. Nah, metode analitik ini adalah metode dengan menggunakan metode kalkulus atau ya menghitung integral seperti biasanya. Nah, itu biasanya ada kendala saat menghitung dengan metode analitiknya, jadi dipakai metode numeriknya. Nah, metode numerik ini dipakai pendekatan-pendekatan dengan aturan-aturan yang ada di dalam metode numerik. Nah, sebenarnya itu ada lebih dari tiga, tapi di sini yang diperintahkan itu hanya ada 3, yaitu Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, jadi di sini itu pertama-tama kita kan disuruh dulu untuk menentukan fungsi satu persamaan parabola. Nah, di sini saya sudah mengambil fungsi yaitu ini, min x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Oh ya, pertama-tama itu saya akan membuat program dengan bahasa Python. Nah, lanjut. Nah, jadi pertama-tama itu disuruh dulu atau diperintahkan untuk mencari dulu solusi analitiknya. Nah, solusi analitiknya itu di sini saya menggunakan dulu website bantu dulu. Di sini saya akan perlihatkan dulu. Kalkulator integral. Nah, jadi nama websitenya itu kalkulator. Jadi di sini itu menghitung untuk menghitung integral tentu. Nah, di sini saya sudah memasukkan fungsinya yaitu min x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Kemudian di sini saya memasukkan untuk batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 1. Jadi hasilnya itu adalah 26,6667. Nah, jadi kalau mau dihitung secara manual, itu cara kerjanya itu seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu, kalau pakai metode analitiknya itu, atau biasanya saya menghitung integral itu caranya seperti ini. Jadi pertama-tama itu, kan ada tadi min x pangkat 2, jadi pangkatnya ini akan ditambah dengan 1, kemudian diperkan dengan pangkat barunya. Jadi karena ini pangkat 2, berarti min x pangkat 2 ditambah 1 diper dengan 2 ditambah 1. Nah, jadi hasilnya itu 3, min x pangkat 3 diper dengan 3. Ini pangkat barunya. Kemudian untuk 4x ini kan sama dengan 4x pangkat 1. Jadi nanti tinggal ditambah lagi 1, yaitu 4x pangkat 1 ditambah 1 diper dengan pangkat barunya, yaitu 4x pangkat 2 diper dengan 2. Kemudian untuk 5 ini kan dia sama saja dengan 5x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Nah, 5 kali 1 itu 5. Jadinya di sini tinggal dimodelkan saja, jadinya 5x pangkat 0 ditambah 1 diper dengan pangkat barunya. Nah, jadi itu hasilnya tuh 5x per 1. Tapi kan per 1 itu tidak perlu ditulis, jadinya hanya 5x saja yang ditulis di sini. Nah, kemudian untuk batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 1. Jadinya pertama-tama itu dicari dulu satu-satu. Untuk batas atasnya itu misalnya kan 5. Jadinya sisa disubstitusikan angka 5 ini ke dalam persamaan yang sudah dimodelkan seperti ini. Jadinya ini min 5 pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan 4, 5 pangkat 2 diper dengan 2 ditambah 5 kali 5. Jadinya di sini itu pertama-tama 5 dipangkatkan dengan 3 itu kan 125. Jadi karena di sini min, jadinya min 125 dibagi dengan 3. Kemudian di sini kenapa di sini 50? Karena pertama kan dikerjakan dulu pangkatnya. Pangkatnya kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kan 25. 25 dikali 4, 100. Nah, 100 dibagi 2 itu 50.
Jadinya 50 di sini dan ditambah lagi dengan 5 kali 5, 25. Nah, hasilnya itu adalah ini, 33,3333, panjang sekali tiganya, seperti ini. Kemudian, jika sudah selesai menghitung batas atasnya, kita hitung lagi batas bawahnya, yaitu 1. Tinggal disubstitusikan lagi seperti batas atasnya, yaitu sisa seperti ini. Nah, 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3. Jadinya kan min sepertiga. Min 1 dibagi dengan 3, jadinya min sepertiga. Ditambah dengan 1 dipangkatkan 2. Itu 1, 4 kali 1, 4, dibagi dengan 2, 2, dan ditambah dengan 5 kali 1 itu 5. Hasilnya ini 6,66667. Nah, setelah didapatkan hasilnya seperti ini dari batas atas dan batas bawahnya, itu untuk mencari luasnya itu sisa dikurangkan saja. Jadi batas hasil dari fx batas atas dikurang dengan fx batas bawah. Nah, hasilnya itu sama dengan ini. Hasilnya itu 26,6666, panjang sekali 6-nya. Nah, itu sama dengan ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini untuk hasil dari analisis dari metode analitiknya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mencari dengan metode numeriknya. Nah, seperti ini. Saya munculkan dulu soalnya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu kan disuruh atau diperintahkan untuk mencari solusi numeriknya disertai kurvanya seperti apa. Oh iya, untuk kurvanya itu, kurva persamaan yang saya pilih itu di sini. Saya sudah modelkan. Nah, di sini saya memakai GeoGebra, graphing kalkulator. Jadi di sini untuk persamaan itu saya sudah masukkan persamaannya di sini. Dan bentuk kurvanya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya tadi kan ada batasannya kan? Ada batasannya. Jadi dari 1 sampai 5. Tunggu saya besarkan dulu kurvanya. Nah, seperti ya, seperti ini terlalu besar. Nah, seperti ini dari 1 sampai 5. Ini kita mau cari luasnya. Ya, dari sini terlalu kecil. Nah, dari sini sampai di sini kan luasnya ini. Berarti nanti kan di sini daerah ini yang kita mau cari luasnya dari ini ke sini. Seperti ini. Nah, jadi disinilah kita mau pakai integrasi numerik untuk mencari luas ini. Ini kurva yang ini begini. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya langsung saja mungkin di programnya. Oh, tunggu saya lihat dulu soalnya. Jadi ya, oke, solusi numerik. Yang nomor 3 itu solusi numerik menggunakan aturan Riemann, trapesium, dan Simpson. Buat programnya untuk solusi numerik tadi, oke. Jadi, di sini saya itu pakai text editor Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Dan di sini juga saya sudah buat file baru, namanya uas.python, di sini py. Nah, kemudian di sini saya mau buat menu. Jadi nanti itu menunya tinggal dipilih user antara mau pilih metode Riemann atau metode Simpson atau metode trapesium. Nah, untuk persamaannya sendiri itu saya akan tanam di dalam programnya jadi tidak statis atau user itu tidak bisa memasukkan persamaannya, hanya bisa memasukkan batas atas, batas bawah, dan jumlah subintervalnya nanti. Jadi di sini saya buat dulu persamaan, bukan persamaan, menunya dulu. Oke. Menunya jadi sini menu sama dengan true. Di sini saya pakai for saja untuk membuat menu. Di sini for i in range. Oh, bukan. Maaf. Kayaknya pakai while lebih bagus. Saya pakai while saja. While menu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya buat judul dulu kali ya. Oh ya. Buat judul dulu. Judulnya apa ya di sini? Judulnya menghitung. Oh, jangan. Atau buat saja di sini integrasi numerik. Integrasi numerik. Integrasi numerik. Dan di sini saya kasih spasi dulu. Kemudian di sini
saya buatkan untuk apanya ya, pagar-pagarnya supaya lebih estetik. Bukan judul ya, center. Maaf. Center supaya dia di tengah, kemudian saya buatkan di sini berapa ya? 40 ya kayaknya cukup. Terus sini saya pakaikan gimana kalau ini bintang-bintang saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya print dulu. Kemudian ini saya butuh baris baru ya di sini supaya tidak terlalu mepet nanti. Nah, kita tambahkan dengan judul. Oke. Ini kayaknya sudah cukup. Kemudian di sini kita bikin untuk menunya. 3. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Oke. Dan di sini saya bikin dulu menunya. Pertama itu aturan. Oh, tidak. Pertama itu kayaknya bagus kalau misalnya anunya dulu ya. Kata-kata pengantar ya. Silahkan memilih menu salah satu ya, salah satu menu di bawah ini. Oh, dengan saya buatkan juga persamaannya ya, persamaannya. Jadi saya tulis kali ya persamaan. Ya, seperti ini dulu saja. Persamaannya itu ini. Min X ya, min X pangkat 2 ditambah dengan 4X tambah dengan 5. Nah, seperti ini. Di sini saya bentuk lagi menunya ya, aturan Riemann. Terus yang kedua itu ada aturan trapesium. Terus yang ketiga itu ada aturan apa tadi? Simpson. Terus yang keempat itu saya bikinkan menu keluarnya. Nah, seperti ini. Kemudian, apalagi yang kurang ya? Kayaknya cukup-cukup. Terus di sini saya buatkan dulu untuk pilihnya nanti. Saya kasih sempit saja jadi integer. Input, misalnya di sini masukkan pilihan Anda. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat dulu untuk menu keluarnya supaya langsung gitu. Menu if pakai if ya. If menu sama dengan 4, itu kita langsung break di sini. Nah, seperti ini. Kemudian gimana ya lagi di sini ya? Ini di sini pakai if saja kali ya. Iya, pakai if memang. Oke. If menunya sama dengan 1, berarti kan dia metode Riemann. Apakah saya bikin saya juga judulnya? Ya, bikin saya juga judulnya. Berarti sini langsung saja print metode Riemann. Oke, ini saja supaya tidak bingung-bingung sebentar. Oke, kemudian elif untuk menu keduanya. Menu keduanya itu dia metode trapesium ya tadi. Print metode trapesium. Nah, kemudian menu ketiga tadi apa ya? Simpson, elif menu ketiga. Berarti kita print metode, bukan metode sih, aturan ya, aturan Simpson. Aturan trapesium. Di sini aturan Riemann. Oke, kemudian kalau misalnya dia else selain 1, 2, 3, 4 dipilih, user yang pilih, kita tuliskan di sini pesan. Silahkan. Oh, tidak. Jawaban Anda tidak dapat diproses. Apa ya? Pilihan Anda. Pilihan Anda tidak dapat diproses. Mana ya? Oh, salah. Dapat diproses. Ini saya seperti ini. Mungkin bagus kalau baris baru ya. Baris baru. Silahkan
masukkan pilihan lain. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba dulu untuk menunya, apakah berhasil? Terlalu apa ya? Gimana tadi? Oh, di sini ya. Ini terlalu ke sana ya. Oh iya, alasannya karena ini. Nah, seperti itu. Tunggu saya keluarkan dulu ini. Ya, bisa diberi oke. Nah, seperti ini. Ini. Oke, persamaan sudah dapat. Oke, 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 oke. Oke, seperti ini saja dulu. Kita coba masukkan. Oke. Oke, masuk. Dua. Masuk. 3. Masuk. Oh ya, masuk 3. 4 coba. Oke, 4 keluar. Coba kita masukkan 5 ya. 5. Pilihan Anda tidak dapat diproses. Silahkan masukkan pilihan lain. Oke. Oke, berhasil. Saya kasih keluar dulu. Kita CLS dulu, bersihkan. Nah, jadi di sini kan pertama-tama kita sudah punya menu. Di sini saya akan jelaskan dulu apa itu metode Riemann. Jadi secara singkatnya, secara sederhananya, metode Riemann itu merupakan luasan. Jadi merupakan aturan atau metode untuk mencari luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan sumbu X dibagi menjadi N bagian pada range yang akan dihitung. Kemudian dihitung tinggi dari setiap step ke I, yaitu luas setiap persegi panjang. Jadi intinya itu kayak menghitung luasan dari kurva, baik itu di luar kurva atau di dalam kurva. Nah, kemudian itu dibatasi dengan suatu range. Nah, jadi di dalam range ini dibagi lagi menjadi sub-range atau sub-intervalnya. Nah, biasanya itu bukan biasanya sih, memang pakai persegi panjang. Nah, jadi persegi panjangnya ini akan dihitung sigmanya, sigma dari tingginya, dihitung dulu semua tinggi dari persegi panjangnya, yaitu fx-nya. Fx-nya dihitung dulu semua, ditambahkan, kemudian dikalikan dengan lebarnya dari perseginya. Oh iya, FYI. Maaf, ya. Jadi untuk lebar setiap persegi atau ya untuk lebar semua persegi itu sama. Jadi semua persegi itu memiliki lebar yang sama. Jadi setelah dihitung sigmanya atau dijumlahkan semua tingginya dari persegi panjangnya itu langsung dikalikan dengan lebarnya. Nah, setelah itu didapatkanlah luas menurut metode atau aturan Riemann gitu. Kemudian untuk aturan trapesium sendiri itu hampir sama dengan metode Riemann, hanya saja itu rumusnya agak berbeda kalau trapesium. Nah, kalau trapesium itu dia untuk menghitung luasan kurva, iya, tapi nanti subintervalnya itu bentuknya trapesium. Tapi kayaknya tidak akan kelihatan nanti di programnya. Nah, di sini oh ya, saya juga menggunakan modul bantu di sini dari ya ini Teknik Informatika S1 yang ditulis oleh Muhammad Siddiq. Jadi di sini saya akan perlihatkan dulu untuk rumus dari Riemann sendiri. Nah, rumus Riemann itu mana yang tadi rumus Riemann? Rumus Riemann. Nah, ini. Jadi dia itu akan menghitung dulu semua sigma tingginya, dihitung dulu, dijumlahkan semua tingginya, lalu dikalikan dengan lebarnya. Seperti ini. Nah, ini bentukannya. Ini. Nah, ini. Kan ini sama semua hanya. Jadi nanti ditambahkan dulu nih semua, dihitung dulu fx-nya kan ini sumbu y ya. Sumbu y itu kan fx, dihitung dulu semuanya, dijumlahkan lalu dikalikan dengan h. Kemudian kalau untuk trapesium sendiri itu atau trapezoida itu rumusnya seperti ini. Jadi itu pertama-tama itu nanti untuk lebar itu akan dibagi 2. Lalu dikalikan lagi nanti dengan F0. F0 ini batas F batas awalnya. Jadi nanti Fx batas awalnya, F dalam kurung batas awal. Jadi nanti itu kayak disubstitusikan batas awalnya di Fx-nya. Kemudian ditambahkan dengan ini 2 kali Fx-nya selain dari F awal dengan F akhirnya. Karena nanti ini
F0-nya atau F awal atau F batas awal dengan batas akhirnya itu tidak akan dikalikan 2 seperti itu. Nanti hasilnya dari ini langsung dikalikan dengan lebar bagi 2. Kemudian kalau untuk Simpson sendiri itu dia agak berbeda karena dia itu dipisahkan antara ganjil dengan genapnya. Nah ini. Dan untuk lebarnya sendiri itu akan dibagi dengan 3 seperti ini. Jadi nanti itu akan dikalikan dulu untuk F batas awalnya atau ya F batas awalnya, batas bawahnya ditambahkan dengan 4 dikali Fx untuk yang ganjil, untuk I-nya ganjil. Jadi misalnya kalau untuk persamaan saya itu yang tadi, nah ini, kan tadi itu yang 5 dengan 1. Nah untuk, misalnya di sini saya mau pakai misalnya 8 subinterval atau iya 8 subinterval misalnya. Jadinya kan nanti kita harus dulu cari lebarnya. Nah, lebarnya itu rumusnya untuk cari lebar itu saya misalnya di sini H itu sama dengan batas atas batas itu A kurang batas bawahnya misalnya itu B batas bawahnya. Lalu dibagi dengan 8 ya, 8. Atau dibagilah dengan N. N ini jumlah subintervalnya nanti. Jadi H ini sama dengan, karena kita batas atasnya itu adalah 5, dikurang dengan batas bawahnya itu 1, lalu dibagi dengan 8, karena subintervalnya kan tadi saya mau bagi menjadi 8 persegi panjang lah istilahnya. Nah itu sama dengan, berapa ya, 5 kurang 1, 4, dibagi 8, 0,5 ya, 0,5. Nah, jadi karena ini 0,5 berarti kan kita bisa tulis itu nanti untuk I-nya atau untuk iterasinya itu ada iterasi 1. Maaf, jangan dulu dari iterasi. Kita lihat dulu untuk ini untuk X-nya. Nanti tuh X-nya tuh akan misalnya dari 1 kan, dari 1. Terus masuk 0,5. 0,5 bukan 0,5, 1,5. Kan 1 ditambah 0,5 jadinya 1,5. Ditambah lagi 0,5 jadinya 2. Terus ditambah lagi jadinya 2,5. Ditambah lagi 0,5 hasilnya 3. Dan seterusnya itu sampai 8 nanti sampai 8. Nah, itu nanti kan dihitung iterasinya. Ini kan dia sama dengan iterasi berapa dia ini? Ya, iterasi 1 atau F0 lah di sini F0. Di sini F0-nya. Aduh salah. Nah, kemudian di sini itu adalah F1-nya. Nah, kemudian di sini itu dia F2-nya. Nah, di sini kan sampai seterusnya sampai 8 di sini ya, sampai 8. Nah, 8 ini kita sebut dia Fn-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau di Simpson dia itu akan diurutkan. Ini anggaplah berapa iterasi ya? Kayaknya 8, 16, 8 kali 2. Kayaknya 16 lah ya, kurang lebih 16. Nah, kalau 16 iterasi kan tidak termasuk dengan ini. Karena ini nanti nanti ini dipisahkan untuk batas awal dengan batas akhirnya. Jadi nanti hanya dari 1 sampai berapa tadi itu? 1 sampai 14 ya, 1 sampai 14. Nah, kalau 1 kan itu ganjil. Dia kan ganjil ya, ganjil. Terus kalau untuk F2, berarti kan dia genap, karena kan F2 genap kan? Genap. Nah, jadi gimana ya? Oh, di sini. Nah, di sini. Nah, jadi intinya dia itu dipisahkan seperti itu. Jadi yang FI ini iterasi ya, iterasi. FI itu iterasi. Jadi kalau misalnya iterasinya itu ganjil, dia itu akan dikali 4. Kalau iterasinya genap akan dikali dengan 2. Kemudian nanti itu di sigma dijumlahkan dulu semua yang genap dengan yang ganjil, kemudian ditambahkan dengan F batas awal dengan F batas akhir. Kemudian setelah ditambahkan semua ini dikalikan dengan lebar dibagi dengan 3 seperti itu untuk metode Simpson. Nah, jadi
Di sini saya akan langsung saja ya. Lanjut. Setelah dapat seperti ini, kita lanjut lagi saja. Di sini kita akan mulai dari metode atau aturan Riemann dulu, aturan Riemann. Nah, jadi di sini saya tuh mau pakai library dari Python, itu nanti dengan matplotlib. Nah, matplotlib ini nanti itu gunanya untuk memvisualisasikan nanti persamaannya kita. Atau persamaan yang saya buat nanti. Saya import dulu, nanti. SN kita singkat saja supaya lebih efisien waktu ya. matplotlib.pyplot. Nah, seperti ini library-nya. Kemudian kita singkat lagi kan terlalu panjang namanya. Oke. Nah, sekarang kita definisikan lagi fungsi yang akan kita pakai. Di sini saya pakai saya pakai variabel f saja supaya lebih singkat kan, supaya seperti di slide yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Pak dosen. Jadi di sini saya pakai fx. Kemudian di sini saya definisikan fungsinya return min x pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali x, ya 4 dikali x. Dikali x ditambah dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu pindah lagi ke sini. Oh, setelah itu saya mau masukkan dulu untuk user isi batas atas, batas bawah dengan jumlah subinterval. Di mana ya? Di sini kali. Oh ya. Saya isi saja di sini. Supaya langsung satu kali semua nanti di menunya. Jadi di sini pertama-tama itu oke, saya harus dulu buatkan baris baru ya supaya tidak terlalu mepet nanti. Nah, langsung saya di sini A itu misalnya atau B dulu ya, batas bawah atau biarlah batas atas dulu A. Kita kasih masuk saja float. Input sini masukkan batas atas. Supaya lebih gampang, A itu batas atas, B itu batas bawah. Dan di sini B, kasih sama juga float saja. Dan di sini input, kemudian di sini masukkan batas bawah. Nah, seperti ini. Oh, supaya lebih rapi. Pakaikan tab di sini. Nah, tab. Di sini juga pakaikan tab. Kemudian di sini kita buat lagi untuk tempat isiannya subintervalnya. Jadi di sini pakaikan integer karena kan dia jumlah ya. Jumlah berarti input masukkan banyak subinterval. Nah, seperti ini. Pakaikan tab juga. Nah, seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kayaknya langsung definisikan saja untuk lebarnya. Di sini kan saya pakai misalnya lebar itu sama dengan H. Lebar itu sama dengan H. Jadi di sini saya pakai H. Sebenarnya kan kayak delta X sebenarnya yang biasa dipakai, tapi saya pakai saja H di sini. Jadi H itu sama dengan kurangkan batas atas dikurang batas bawah. Batas atas dikurang batas bawah. Lalu dibagi dengan banyak subintervalnya. Dibagi dengan banyak subintervalnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat suatu array lagi dengan memanfaatkan library NumPy np nah ini np.linspace. Nah ini kita masukkan batasannya, jadi dia mulai dari batas tunggu ya. Oke. Batas atas. Nah, jadi di sini dari batas bawah berarti B tadi ya. Ya, B. Oke, B. B ke A. Kemudian lebar datanya berapa? Itu N+1. Kenapa di sini +1? Karena kalau misalnya cuma N itu akan kurang dari 1 nanti. Jadi misalnya kan saya mau bentuk subinterval itu 10.
Tapi kalau cuma saya tulis N di sini, itu nanti akan muncul sampai 9 saja. Jadi di sini saya tambahkan 1 supaya pas 10 gitu. Jadinya, oh iya, dan N ini tuh kayak banyak elemennya. Kalau misalnya di array kan saya bentuk array pakai linspace. Jadi ini untuk batas awalnya dari mana ke mana array-nya. Kemudian ini untuk jumlah elemennya, atau di sini saya sebut apa ya, lebar datanya. Ini. Ya, ini jumlah elemen lah. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, saya langsung saja untuk bentukannya. Oke, jadi untuk aturan Riemann sendiri itu kan, dia kan saya khusus di sini bagi, tidak sih, sebenarnya kan metode Riemann itu kan ada 3 ya. Ada yang dihitung secara midpoint, ada yang pakai aturan Riemann yang left dengan aturan Riemann yang right. Tapi di sini saya mau pakai yang midpoint saja. Jadi karena saya mau pakai midpoint, di sini saya tambahkan dulu ya. Yaitu sama dengan fx. Nah, karena y sama dengan fx, berarti saya bentuk dulu di sini. Untuk x midpoint-nya, nah, jadi untuk x midpoint-nya itu sama dengan, mungkin terlalu ya, x tengah saja ya. X tengah. Nah, X tengah itu sama dengan NP. Kita buat lagi di sini array-nya. Space. Mana ya ini ya? Nah, jadi di sini itu kita buat lagi array-nya itu dari H bagi 2. H bagi 2 sampai dengan B dikurang dengan H dibagi 2. Nah, kemudian di sini N. Nah, jadi ini kan, oh, kayaknya sebentar saya jelaskan setelah tertampil visualnya supaya lebih jelas. Nah, kemudian di sini, kita carilah di sini hasilnya. Hasilnya sama dengan NP, kita pakai fungsi sum untuk menambahkan semuanya langsung. Kemudian di sini kita pakai F, kan fungsinya kan tadi F ya, F. Kemudian X tengahnya kita cari, substitusikan di F, kemudian dikalikan dengan H. Tunggu ya, di sini. Kemudian dikalikan dengan H. Untuk lebarnya tadi. Nah, jadi di sini saya kasihkan keterangan dulu printnya. Oke, kita pakai begini saja. Nah, seperti ini. Misalnya apa ya di sini? Di sini hasil luasan kurva saja saya sebut. Luasan kurva. Menggunakan aturan Riemann. Tidak. Langsung saja supaya cepat lah. Sama dengan sini pakai hasil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, saya akan mulai untuk visualisasinya. Jadi di sini saya pakai fungsi dari library apa tadi ya? Matplotlib PLT. Nah, sini kita akan plot dulu. Maaf ya sini. Nah, jadi saya akan jelaskan sebentar ya kalau sudah muncul semuanya visualisasinya. R ini BTW red, merah. Dan di sini saya akan tulis lagi untuk X. Ini saya apa ya kasih nama? X saja ya. Oh jangan. Misalnya X apa ya? X mid lah ya. X mid. Nah, X mid-nya itu sama dengan sini X. Oke. Kemudian ditambahkan dengan X. Oke, seperti ini. Kemudian saya bagi dengan 2. Nah, setelah itu untuk Y-nya itu sama dengan
Diskusikan saja langsung untuk ininya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk plotnya, plot. Nah, X middle, kemudian Y lagi, kemudian sini untuk titiknya ya, titiknya. Iya, bagusnya pakai titik. Jadi saya sini pakai titik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk size titiknya, marker size, mana ya tadi marker size? Marker size. Marker size di mana ya? Tidak ada ya. Marker style, marker size. Kok tidak ada? Selection. Oke, X-Meet, Y-Meet, blue. Marker size-nya. Oh, ada. Oke. Marker size-nya 10. Kemudian PLT. Kemudian untuk barnya itu sama X middle, kemudian Y middle. Kemudian kita akan pakai width. Nah, ini width-nya ini pakaikan H. Tadi kan sudah didefinisikan H itu lebarnya. Kemudian di sini saya akan membuat transparansi supaya lebih estetik dan lebih kelihatan lah ya, 0,2. Nah, di sini kita pakai juga edge color supaya lebih kentara kalau pakai edge color. Pakai edge color. Nah, edge colornya ini saya coba pakai blue saja supaya sama ya, serasi. Terus kita pakaikan title di sini. Nah, untuk titelnya itu saya mau pakai ya aturan Riemann midpoint. Aturan Riemann midpoint. Nah, itu saja. Oke. Riemann midpoint. Kemudian sini jangan lupa tuliskan PLT show-nya supaya dia tertampil nanti. Nah, seperti ini. Sudah. Setelah itu kita coba. Saya save dulu. Coba, misalnya kan menu Riemann. Aduh, terlalu jauh ya. Oke, terlalu jauh. Oke lah, sebentar kita perbaiki. Batas atasnya misalnya tadi berapa ya? 5. Batas bawahnya 1. Subintervalnya misalnya 8 ya tadi, 8. Nah, seperti ini nanti. Jadi nanti, dia kan di sini kan untuk Riemann itu dapatnya 26,89. Kalau dibandingkan tadi dengan sini tadi, ya di sini saja. Nah, kalau dibandingkan tadi dengan yang kita hitung secara analitik itu dapatnya, oh saya tidak tulis ya, oh tidak, astaga. Sini saja paling. Yang dari web tadi itu dapatnya 26,667. Sementara yang kita dapat melalui program ini hasilnya itu 26,892. Seperti itu. Tidak terlalu jauh berbeda, tapi masih sedikit beda, tapi masih beda. Nah, untuk visualisasinya sendiri itu seperti ini. Jadi, mana tadi? Nah, di sini. Nah, ini plt.plot ini untuk garis kurvanya seperti ini. Nah, di sini saya itu pakai dari X sampai Y. Jadi, X-nya tadi berapa ya? Kan X-nya kan tadi itu ray ya. Ray. Terus sampai Y-nya itu kan fx. Seperti itu. Jadi, misalnya, seharusnya pakai ya, pakai dijabarkan satu-satu. Jadi, misalnya kan, titik yang mana dulu ya kita ambil? Misalnya yang titik 1 kali ya. Titik 1 misalnya. Atau 1,5, tunggu dulu.
titik ini, setengahnya. Tunggu ya, saya coba hitung. Sini. Nah, misalnya, gimana ya? Nah, seperti ini. Nah, jadi titiknya, untuk hitungnya itu kan pertama-tama, dari di sini dulu. Terus tadi bagaimana ya tadi rumusnya? Rumusnya tadi kan dikali saja. Misalnya dari titik ini dulu. 1,5, 1,0 ya, 1,0 ditambah dengan, mana ya? Aduh, 1,0 ditambah dengan 1,5. 1,5, lalu dibagi dengan 2. Lalu dibagi dengan 2. Dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, jadinya itu berapa ya? 2,5. 2,5 dibagi 2 berapa ya? 2,5 dibagi 2. 2,5. 2,5 dibagi dengan 2. Hasilnya itu 1,25. Di sini kan 1,25. 1,25. Nah, 1,25 ini kita substitusikan. Substitusikan di persamaannya. Tadi persamaannya berapa ya ini? Nah, ini persamaannya. Langsung ke persamaannya. Nah, ini kan untuk nilai X-nya ya. X-nya itu sama dengan ini. X-nya itu sama dengan 1,25 untuk di titik ini. Di titik ini, yang tengah-tengah ini. Itu 1,25. Nah, untuk cari Y-nya itu, kita tinggal substitusikan saja ke persamaannya. Itu sama dengan 1,25 min 1 min 1,25 dipangkatkan dengan 2. Lalu ditambahkan dengan 4, tambahkan dengan 4 dikali dengan 1,25 seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan 5 seperti ini. Nah, hasilnya ini saya kalkulator dulu. 1,25 dipangkat dengan 2. Kan hasilnya positif ya. Jadi sama J. Ditambah dengan 4 kali 4 dikali 1,25 ya. 1,5. Tunggu. Aduh. Ulang-ulang dulu. 1,25 dipangkatkan dengan 2. Salah. 1,25 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya itu adalah ini. 1, saya simpan dulu di sini. Bawah saja, di bawah. Atau di sini saja lah. Sama dengan ini. Terus ditambahkan dengan 4 dikali 1,25. 4 dikalikan 1,25. Seperti ini. Hasilnya itu 5. Nah, 5. Sini kita taruh. Kemudian ditambahkan dengan 5. Tambahkan dengan 5. Jadinya itu hasilnya. Salah. Ya. Hasilnya itu 1, berapa ya? Kayaknya. Nah, tambahkan dengan 10 ya. 10. Tambahkan dengan 10. Nah, hasilnya itu 11,5625. Nah, di sini kalau dilihat titiknya kan di sini kan di tengah. Kemudian ini lebih dari 8. Nah, ini tuh 11,25. Nah, begitu seterusnya cara hitungnya. Mana tadi? Di sini ya. Ini. Nah, jadi tuh begitu nanti seterusnya cara hitungnya. Sama juga dengan di sini. Dihitung dulu. Di tengahnya ini berapa. Kemudian disubstitusikan dapat nanti fx-nya ini. Berapa gitu. Gitu. Nah, mana lagi ya. Nah, kemudian untuk yang X-mid-nya ya. Nah, ini untuk cari ini titik ininya. Untuk cari titik di sininya pertengahannya itu digunakan persamaan, bukan persamaan sih. Ya, persamaan sih. Persamaan. Untuk X-nya itu dia kan X-nya itu kan ini. Ini. Dari sini
Dari sini sampai sini kan ini X kan, sumbu X. Nah, untuk cari titik tengahnya itu dia sisa X yang terakhir. Kalau misalnya kita mau ambil dari ini, dari bar ini yang 1,0 sampai 1,5 itu dia kan min 1 ini artinya dia indeks yang terakhir, berarti yang di sini. Nah, yang di sini indeks yang terakhir 1,5 ditambahkan dengan ini itu indeks yang pertama, berarti yang ini. Tambahkan dengan ini 1,5 ditambahkan 1,0, kemudian akan dibagi dengan 2, hasilnya itu akan dapat titik tengahnya yang di sini. Tadi itu kayaknya kita dapat 1,25 ya. Nah, di sini seperti itu. Kemudian untuk cari y mid-nya, y tengahnya itu ini mau setinggi apa nanti. Dari tengah ini titiknya itu mau setinggi apa, kan ada di sini. Kalau yang di bar di sini kan, kalau bar yang pertama ini kan titiknya itu ada di sini kan, di atas lebih dari 8, itu nanti tinggal disubstitusikan saja dari x middle-nya, dari x mid-nya yang di sini. Nanti akan dapat fx-nya atau akan dapat y-nya di sini. Di posisi sumbu y-nya, posisi sumbu y-nya. Kemudian di sini ada plt.plot. Nah, ini untuk titiknya ini, titik-titik ininya, ini. Ini. Nah, seperti itu. Ini kan ada x mid, y mid, itu untuk titik-titiknya yang ini. Nah, B ini itu blue, dan untuk tandanya itu titik, tandanya titik. B titik itu untuk titiknya ini. Makanya itu nanti dia di sini kan titik-titik. Karena ini B titik blue titik, seperti itu. Kemudian ini untuk ukurannya. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada plt.bar. Nah, plt.bar ini itu untuk barnya ini. Untuk style-style barnya. Jadinya itu kan dia itu dari x mid, y mid. Ini. Kemudian untuk lebarnya itu H. Yang H itu kan dari sini A kurang B. Batas atas kurang batas bawah dibagi dengan jumlah intervalnya. Itu kan H. Nah, alfa ini itu kayak transparansinya mau berapa persen. Di sini kan saya pakai 0,2, makanya agak-agak transparan ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini lebih tinggi alfanya itu akan lebih dark atau akan lebih gelap gitu. Jadi kalau misalnya alfanya itu 1 akan biru sepenuhnya, biru sekali gitu. Nah, kemudian ini ada edge color B ini artinya blue. B itu blue, R itu red. Kemudian apa ya satunya lagi? BR G green. Nah, kemudian di sini untuk titelnya tuh ada di sini yang aturan Riemann midpoint. Nah, di sini titelnya. Seperti itu. Kemudian ada PLT show ini untuk yang ini show-nya supaya bisa tertampil figurnya ini seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan lanjut lagi ke aturan trapesiumnya. Nah, aturan trapesiumnya itu ini nah, jadi ini ya. Nah, terlalu banyak ya. Atau tadi saya mau perbaiki juga yang anunya, yang di sini. Nah, ini terlalu jauh. Ini kayaknya tidak perlu. Iya, jangan pakai ini. Mana tadi? Mana ya? Nah, ini. Kayaknya tidak perlu deh, jangan. Seperti ini saja. Nah, jadi di sini kita akan mulai di trapesium lagi, trapesium. Nah, untuk trapesium itu, saya akan gunakan cara yang agak berbeda dari yang Riemann. Jadi, pertama itu kan saya mau definisikan dulu. Pakai for saja dulu paling. For E in range. For E in range. Untuk loopingnya nanti, looping apanya ya? Untuk looping sigmanya nanti. Tunggu, kalau begitu saya pakaikan dulu saja 1 sampai n. N ini kan jumlah perseginya ya. Jumlah subintervalnya, jumlah subinterval. Bukan persegi. Oke. Kemudian di sini nanti bawahnya itu saya mau kasihkan hasil, misalnya ini, jangan hasil ya, apa ya? Sigma. Misalnya sini saya mau tambahkan atau pakai NP sum saja kali ya, sigma
Iya, kita pakai saya seperti yang di atas sedikit. Seperti ini. Oke. Saya coba pakai di atas dulu. Apakah bisa? Sigma sama dengan... Oke, tunggu saya definisikan dulu untuk sigma itu apa. Sigma itu hasilnya 0. Hasil pertama itu 0, inisialisasinya 0. Kemudian, di sini saya ganti F. Kan tadi itu untuk metode trapesium, mana ya tadi? Nah, untuk trapesium itu tadi rumusnya... Nah, ini untuk rumus trapesium kan? Nah, seperti ini. Jadi saya mau cari dulu yang ininya, yang sigma FI-nya. Sigma 2 kali FI. Saya mau cari dulu itunya, jadinya kayaknya ini saya kalikan dulu ya kali. Sum, coba seperti ini. 2 dikali seperti ini. Oh, kalau begitu jangan dulu kalikan hanya. Saya coba dulu. Tunggu ya. Salah, salah, salah. Oke, kurang. Oh, 1 di sini, oke. 2 dikali fx-nya itu. Nah, fx-nya itu pakai indeks iterasinya. Nah, indeks iterasinya ini kemudian, oke, saya coba dulu pakai seperti ini. Kemudian di sini kita tulis lagi hasilnya ya, hasil itu sama dengan, tadi kan rumusnya itu H/2 ya, lebarnya dibagi dengan 2, di H/2, kemudian nanti itu dikali apa ditambah? Dikali apa ditambah tadi? Dikali. Jadi nanti dikali dengan dikali FA-nya, F substitusi dengan batas awalnya, tadi batas bawahnya B ya, batas bawahnya. Oh, sini saya pakaikan juga dalam kurung dulu, seperti ini. Nah, kemudian di sini ditambahkan dengan sigmanya, kemudian saya tambahkan dengan F yang untuk F batas atasnya, berarti FA ya. FA seperti ini, coba kita lihat. Nah, ya seperti itu. Oke. Setelah sudah seperti ini kita coba lagi untuk print. Mungkin saya ini saja, langsung 1 kali copy paste yang di situnya. Oke. Hasil luasan kurva, oke. Oke. Kemudian kita akan plot. Tunggu ya. Langsung 1 kali di sini saja. Iya, kayaknya satu kali sini saja. Tunggu dulu. Saya coba dulu. Seperti ini. Oke, kemudian XY-nya itu kayaknya tidak perlu deh. Ini mid-nya tidak perlu nih. Tidak perlu, kemudian X mid, Y mid. Kayaknya iya, ini saya ganti dulu. Jadi X, di sini jadi Y, kemudian kita ya. Atau hapus saja kali ya ini. Iya, hapus saja kali ya. Oh, jangan. Oke lah. Biar dulu gini. Kemudian ini kita ganti jadi X, di sini jadi Y. Kemudian alpha edge color, metode trapesium. Ini saya coba dulu. Trapesium. Oke. Oke. Kayaknya lebih bagus kalau kita CLS dulu. Saya clear dulu. Oke. Soalnya 2. Atasnya misalnya berapa tadi ya? 5 ya. 5. Batas bawah itu 1. Subintervalnya misalnya 8. Apa masuk? Salah. Yang pertama saya perbaiki dulu dari sini ya. Tunggu ya.
Dari hitungnya dulu, hitung-hitungannya. Di sini kalau begitu jangan kita pakai sum. Pakai biasa saja. Langsung saja 2 dikali ini. Seperti ini. FXI. Nah, seperti itu saja. Coba dulu seperti itu. Kemudian, hasil H bagi 2, FA, sigma, K, K. Kemudian di sini kayaknya jangan pakai begini. Oke, pakai yang lebih sederhana saja. Oke, kalau begitu, saya coba pakai plt dot plot jadi di sini x fx. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba pakai for ya, coba pakai for. Semoga saja kali ya supaya. Ya. Terus ini for i in range 1, n. Nah, di sini saya coba dulu pakai interval yang 1 sampai n. Kemudian di sini langsung saja pakai PLT bar dulu. Saya pakai yang sesederhana mungkin dulu. Coba XI, fx ya. Kayaknya pakai Y saja, Y. Iya, pakai Y saja. Atau janganlah. Coba kita coba dulu fxi di sini ya, misalnya fxi. Terus tentukan untuk width-nya, lebarnya, width sama dengan H. Kemudian di sini coba kita align-kan dulu supaya dia agak rapi ya. Kita align-kan di edge-nya. Kemudian harus di-align-kan, kita beri warna untuk edge color-nya. Edge color-nya itu misalnya tadi kan biru ya, kasih sama saja. Misalnya warnanya biru juga blue B lah. Kemudian karena di situ blue, ceritanya saya mau pakai, kalau mau pakai colornya, biar colornya juga blue. Coba pakai colornya blue. Colornya juga blue, tapi saya mau pakai alpha. Kita pakai alpha di sini. Alpha 0,2. Seperti yang di situ 0,2. 0,2. Nah, coba kita coba dulu. Kemudian di sini kita pakai PLT show. Jangan lupa PLT show di bawah di sini PLT.show. PLT.show seperti ini. Kemudian kita save dulu. Di sini saya coba lagi running ulang. Misalnya di sini 2. Di sini misalnya dari 5, 1, subintervalnya 8. Warna ungu. Wow. Ya, sepertinya ada yang salah. Di mana ya? FXI, XFX, PLT plot, I in range, IN. Hasil luasan kurvanya kayaknya di sini. Atau ya saya clearkan dulu. Kalau begitu coba kita casting dulu paling. Casting yang di batas bawah ya, batas bawah. Iya, batas bawah. Coba kita casting ke batas bawahnya dulu. Kalau sini ganti integer, terus nanti diubah ke float. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk di sininya, itu kan dia tidak ikut ya batas batas bawahnya kan tidak ikut. Jadinya kita tulis saja A kurang 1, A tambah 1, A tambah 1. Nah, di sini sama A tambah 1. Kemudian di sini kan semestinya kan N-nya tidak ikut ya. Karena nanti kan dia, ya di sini, terutama di sini, kayaknya tidak ikut N-nya nih. Karena nanti itu akan
Jumlahkan sama-sama. Tidak dikali 2. Tunggu, A itu tadi apa ya? A itu batas atas, harusnya batas bawah ya, B. Seterusnya di sini B. Seterusnya di sini B. Dan di sini B. Coba kalau begitu kita di sini kita tulis dulu N kurang 1. Nah, kita coba dulu. Bismillah. Batas atasnya berapa ya? 5. Batas bawahnya misalnya 1. Subintervalnya misalnya 8,5. Apanya yang salah? 2 kali fxi. I-nya kan ini. Atau coba tetap begini. Coba ya, tetap begitu. Kita kasih keluar dulu. Lancaran ulang. Pokoknya jangan dikasih keluar ya tadi ya, sudah terlanjur. 5, 1, kemudian intervalnya 8. Masih tetap. B tambah 1, tambah 1. X-nya tadi X-nya berapa? X-nya itu N tambah 1, oke. Sigma. Iya, ternyata salahnya itu di sini astaga. Semestinya itu kan ditambah untuk cari sigmanya tadi ya. Oke. Sekarang saya coba dulu, kasih keluar dulu ya, baru saya clear dulu semuanya. Kemudian kita coba lagi. Ya, berhasil kayaknya nih. Bismillah. 5, sebawahnya 1, intervalnya 8. 2, kayak kejauhan ya. Tadi kan Riemann-nya berapa? Tadi Riemann-nya itu 26. Oh ya, coba kalau begitu coba saya cari dulu kan karena kan tadi saya pakai midpoint ya. Kalau begitu coba kita cari kalkulator integral numerik. Nih, kalkulator numerik aturan Riemann. Kan tadi saya pakai midpoint, siapa tahu beda kan ya. Nah, ini. Kayaknya sih beda. Oh, jangan ini terlalu. Mana ya tadi ya? Nah, ini. Bukan di sini, tunggu. Kayaknya di sini ya. Tunggu. Oh, bukan. Di mana ya tadi integrasi metode numerik? Kayaknya itu agak-agak berbeda. Iya, kayaknya agak-agak berbeda sih. Karena tadi kan yang midpoint ya. Kalau midpoint kan semakin mendekati jawaban sebenarnya. Kayaknya kalau tidak salah tadi itu yang untuk kalau metode Riemann yang pakai right. Yang metode Riemann right itu nanti dia hasilnya kayaknya sekitaran 24, lebih 24, jadinya kalau misalnya 22 di sini kayaknya masih masuk akal. Ya kayaknya bisa sih 22. Hmm, oke, jadi di sini saya dapat kalkulatornya, kalkulator Riemann. Nah, di sini saya sudah ada fungsinya tadi. Jadi X pangkat 2 min X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Nah, kan? Oke, di sini saya mau coba pakai yang right. Yang right itu intervalnya misalnya 8 ya tadi, 8. Oke, di sini saya mau coba pakai yang right. Kita lihat. Yang right itu hasilnya ini ya, right. Hasilnya itu nah ya ini 24,5, 24,5. Sementara kalau kita pakai yang midpoint, midpoint berapa ya hasilnya? Midpoint itu kayaknya sekitar 26. Midpoint itu sekitar ya 26, cocok. Nah, untuk yang right itu tadi sekitaran 24. Nah, jadi untuk trapesium
Iya, hasilnya kayak 22 dari rumusnya kan memang seperti ini. Kemudian di sini saya kasihkan B tambah 1 karena memang untuk batas bawahnya kan tidak dihitung, tidak termasuk untuk dihitung 2 kalinya ini. Kemudian di sini juga sebenarnya tidak termasuk sih. Harusnya N kurang 1 ya. Saya kasih keluar dulu di sini. Kemudian, mana tadi ya? Aturan trapesium. Atasnya 5, bawah 8. Ini 20. Oke. Oke. Oke, sekarang saya mau ubah yang untuk histogramnya ya. Untuk histogramnya itu semestinya range-nya kan tadi ya, tunggu. Saya ulang ya. Lalu tadi 5, 1, 8. Nah, ini. Dia kan semestinya kan mulai dari 1 ya. Dari 1, tidak di sini. Dari sini sampai ke sini. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ini kan sampai 8 ya anunya. Subintervalnya atau iya, subintervalnya itu harus sampai 8. Kalau begitu, sini coba kayaknya dari bukan, di sini cocok dari B. Bawahnya, kemudian saya kasih keluar dulu. Kita coba run ulang. 2, atasnya 5, 1, kemudian sini 8. Oke. Berapa tadi? Lupa hitung, astaga. B. Kayaknya ini harus sampai sebelumnya B. Supaya hasilnya itu sama. Hasilnya itu nanti subintervalnya itu sama. 5, 1. Coba kita lihat. Nah, iya cocok. Nah, berarti dia nanti kan dari 1 sampai 5. Dengan 8 subinterval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya. Jadi seperti itu. Hasilnya itu kalau pakai metode trapesium atau aturan trapesium itu 22,125. Nah, kemudian itu yang terakhir pakai aturan Simpson. Jadi di aturan Simpson itu kan dipisahkan antara genap dengan ganjilnya. Nah, jadi kalau di aturan Simpson pertama-tama kayaknya saya buat dulu. Iya, coba saya buat dulu. Untuk jangan awal sigma lah, sigma ganjil. Sigma ganjilnya itu pertama-tama kita inisialisasikan dulu sama dengan 0. Kemudian di sini ada sigma genapnya. Sigma genapnya itu saya inisialisasikan lagi 0. Oke, setelah itu kita looping for E in range. Range-nya itu masih sama yang di sini. Karena kan tidak terikut juga batas bawahnya dengan batas atasnya. Jadinya dia nanti B tambah 1, B ditambah 1 sampai dengan di N. Nah, kemudian untuk sigmanya itu pertama-tama karena kan dia kan ganjil dengan genap ya, dibedakan. Jadinya kita pakai mode, jadi kita manfaatkan mode if NP modulusnya 1 maaf, bukan 1 ya, I. Dari I, 2. Nah, jika misalnya modulusnya I itu, maaf, jika I itu dimoduluskan dengan 2, jika I dimoduluskan dengan 2, hasilnya itu 0, maka itu kita akan gunakan di sini yang tadi sigma. Karena dia 0 berarti sigma genap ya, sigma genapnya itu sama dengan
Pokoknya langsung saja kali ya. Sigma genap plus sama dengan sigma genap plus sama dengan 2 dikali f x dengan iterasi i. Oke, kalau genap kan ini. Kalau genap dikali 2 ini. Kalau genap dikali 2, kalau ganjil dikali 4. Nah, jadi setelah itu kan kita buat lagi yang untuk ganjilnya. Berarti yang else untuk ganjilnya berarti sigma ganjil plus sama dengan 4 dikali dengan ini. Nah, dikali dengan ini. Seperti itu. Kemudian 4 dikali fxi ya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung hasilnya. Nah, hasilnya itu, sini ya saya kasih. Nah, hasilnya itu disama dengan, kan tadi berapa ya rumusnya? Rumusnya itu adalah ini, H bagi 3, F0. Oke. Berarti kita pertama itu lebarnya kita bagi dulu. Kan H bagi 3, H dibagi dengan 3, dikalikan dengan F awal ini saya paste saja ya dari sini. Nah, dari sini. Nah, dari sini kita paste saja. Nah, seperti ini. FB ditambah dengan sigma apa tadi ya? Sigma genap dulu saja Pak. Sigma genap ditambah dengan sigma ganjil. Sigma ganjilnya berapa? Nah, sigma ganjilnya baru setelah itu ditambah dengan FA-nya, ini batas atasnya. Kemudian kita akan print hasilnya. Print langsung saja dari sini. Pastikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian habis di print, itu kita akan coba juga lagi tampilkan. Di sini saya akan kayaknya, iya, di sini saya langsung saja supaya cepat. Nah, di sini langsung copy paste saja. Untuk X, Fx, range-nya juga sama, B kurang 1, karena kan tidak termasuk ya ini. Oh tidak, ini saya mau kasih masuk dari batas awalnya. Di barnya itu dari batas awal, saya mau kasih masuk sampai ke N. Kemudian, oke. Saya cek dulu rumusnya, apakah sudah benar, H bagi 3 ya. H bagi 3, FA-nya, oke, batas bawah tambah sigma ganjil, sigma genap, tambahkan dengan batas atasnya, oke. Oke, saya akan coba. Kita keluarkan dulu ini, kemudian kita run ulang. Oke, di sini saya akan pilih 3 ya, tadi 3. Batas atasnya misalnya 5. Batas bawahnya itu 1. Intervalnya misalnya 8. Nah, hasilnya itu 20,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya itu 20, berapa ya? 20,83332. Hasilnya itu tadi yang ini 22. Analitiknya itu hasil tadi 26,667. Sedangkan untuk yang trapesium itu hasilnya 22,125. Ya, untuk Riemann-nya itu yang midpoint-nya itu hasilnya 26 juga tadi. 26, berapa tadi itu? Terus sudah hapus, oke. Yang Simpson itu 20,883. Nah, jadi sepertinya ada kesalahan dulu sedikit, ada kekeliruan. Jadi, semestinya, gimana ya tadi? Yang di sini. Nah, jadi sebenarnya dari berbagai referensi yang saya baca dan yang saya nonton di YouTube dan di Google, yang saya cari juga di Google, itu kan katanya
aturan Simpson itu lebih akurat dibandingkan dua aturan lainnya, yaitu aturan Riemann dan aturan trapesium. Tetapi tadi kan dilihat kalau aturan Simpson itu dapatnya malahan lebih jauh daripada kedua metode yang sebelumnya sudah dicoba, yaitu trapesium dan Riemann. Jadinya kayaknya memang ada kekeliruan di metode Simpson, bahkan bukan di metode Simpson saja, kayaknya di metode trapesium juga agak-agak keliru, yaitu di bagian sini. Nah, di bagian range-nya ini seharusnya dia tidak B tambah 1. Tidak seperti ini, seharusnya itu B saja. Nah, seperti ini sama juga dengan di trapesium, itu seharusnya B saja. Karena kan begini, kan ini kan ini kan untuk mencari I-nya ya, I-nya. I-nya itu intervalnya dari B, dari batas bawahnya sampai banyaknya subinterval. Jadi ini kan subinterval kan banyaknya itu sama dengan jadi itu nilainya subinterval, nilai akhirnya. Misalnya kan subintervalnya itu 8 sama dengan batas bukan, tidak sama sih, tidak sama. Tapi iya dia tidak sama. Oke, maaf, dia tidak sama. Tapi ininya nilai awal ini seharusnya B saja. Meskipun di sini kan memang F0 itu kan tidak termasuk. Tapi dia ini harus mulai dari B, karena kalau tadi tidak mulai dari B, kita misalnya lompati ya, jadinya B tambah 1 itu nanti hasilnya dia itu akan kurang dan dia tidak akan hitung satu bar, satu data gitu. Oke, saya runkan saja supaya lebih jelas. Ini saya save dulu, saya run ulang. Metode trapesium dulu kali ya. Iya, metode trapesium. Misalnya ini kan 8. Ini 1 batas bawahnya. Ini 8. Nah, ini hasilnya 26,5. Ini metode trapesium. Trapesium tadi ini. Ya, metode trapesium itu 26,5. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi ya metode Riemann juga paling saya coba yang batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Kemudian di sini subintervalnya, nah ini. Ini hasilnya kan 26,89 ya, 89. Oke. Kemudian di sini saya coba lagi yang metode Simpson. Metode Simpson itu batas atasnya 5, 1, subintervalnya 8. Nah, hasilnya itu 26,6666. Nah, ini. Kan ini agak beda, ini yang satunya 26,5, ini 26,66 pakai yang Simpson. Kemudian ini 26,89. Kalau kita bandingkan dengan metode analitiknya, dengan hasil analitiknya, Simpson itu yang paling mendekati. Mana ya tadi? Maaf, di webnya ya, di web. Di sini. Nah, yang paling mendekati itu 26, ini. Bukan yang paling mendekati, ini hasil analitiknya 26,667. Nah, kalau kita bandingkan di sini yang 26,666 itu adalah ini. Meskipun ini di belakangnya kan 4, tapi itu sangat-sangat mendekati. Ini untuk Simpson. Nah, ini yang 26,8 ini Riemann. 26,5 ini trapesium, seperti itu. Nah, kemudian juga saya ingin membuktikan yang untuk metode Simpson ya tadi. Ada juga saya temukan kalkulator Simpson, aturan Simpson. Jadi di sini kan saya sudah masukkan fungsinya batas bawah, batas atasnya dengan subintervalnya berapa. Nah, itu hasilnya itu kalau Simpson pakainya itu 26,66667. Malah ini kayak sangat sama dengan hasilnya sama persis dengan yang pakai metode analitik 26,667. Tapi di sini kan saya dapatnya 26,666664, agak beda ya sedikit. Tapi ya sudah di range ini nih, 26,66667, 26,664 kalau di saya. Seperti itu. Nah, jadi intinya itu memang metode Simpson itu atau aturan Simpson itu lebih akurat dibandingkan Riemann dengan trapesiumnya, seperti itu. Nah, kemudian saya lihat dulu soalnya lagi. Kita kan sudah mengerjakan ini. Buat programnya juga sudah. Oke, sudah. Kemudian sisa upload. Oke. Nah, kayaknya untuk galatnya, kalau untuk galatnya kan cara hitung galatnya itu, tunggu ya. Cara hitung galatnya itu pertama saya masukkan, kalau begitu saya masukkan saja langsung di sini ya.
analitik dulu di analitiknya itu hasilnya analitiknya itu sama dengan saya masukkan dulu analitik itu 26, ini aduh bisa di ya 26,667 26,667. Oke, 26,667 seperti ini. Kemudian mana ya di sini? Ya di sini. Nah, di sini kita akan printnya untuk galatnya. Nah, printnya galat sama dengan di sini saya masukkan dulu kali ya. Nah, galatnya itu sama dengan analitik dikurang dengan hasilnya tadi berapa ya? Hasilnya itu kalau hasilnya dikurang dengan analitik. Oke. Oke. Hasil itu dikurang mana tadi ya? Analitik dikurang dengan hasil ya. Hasil dikurang dengan analitik. Analitiknya kemudian sini kan kita tulis dapatnya itu galat sama dengan galatnya itu kita bulatkan di sini pakai Chiron, kemudian di sini galat, 2 bulatkan jadi 2 angka di belakang koma saja. Oke, saya coba dulu ya untuk metode Riemann. Oke. Dan saya keluarkan dulu, maaf, saya keluarkan dulu ini. Kemudian ini saya coba dulu untuk metode Riemann-nya. Balasnya kan 5, batas bawahnya itu 1. Balasnya itu 8. Oke, galatnya itu adalah 0,23. Oke, mana ya? Nah, di sini. Galatnya itu adalah 0,23 untuk yang metode Riemann. Nah, kemudian di sini saya paste saja langsung juga di sini. Jadi ini 2 angka di belakang koma ya. Ini yang koma galat koma 2 ini 2 angka di belakang koma. Untuk hasilnya yang aturan trapesium juga saya samakan. Dan untuk yang Simpson juga di sini saya taruh. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Saya kasih keluar dulu, kemudian saya run ulang lagi. Kita run ulang. Misalnya di sini aturan apa tadi ya? Trapesium batas atasnya 5, satu bawahnya 8 subintervalnya. Oke. Hasilnya itu 0,17 galatnya. Ini semakin mendekati akurat ya. Tadi kan berapa tadi? Tadi tuh 0,23 ya, 0,23 untuk yang Riemann. Yang galat yang untuk trapesium itu 0,17. Kayaknya nih kita harus hitung pakai absolut ya, pakai absolut sebenarnya nih. Ya, ini harusnya positif pakai absolut. Baiklah, kayaknya tambah di di sini ya, di sini kayaknya. Ini pakai absolut di sini. Oke. Sama juga di atas. Mana ya tadi? Milih menu ke saya paste saja. Nah, di sini. Nah, kemudian menu pertamanya, nah ini di sini. Nah, oke, kita save dulu. Saya kasih keluar juga dulu di sini. Masih sudah keluar ya? Oh, belum. Oke, saya keluarkan dulu, kemudian saya run ulang. Kayaknya saya, saya bersihkan dulu. Oke, kita run ulang. Oke, misalnya dari Riemann lah ya. Dari Riemann, batas atas itu kan 5. Batas bawahnya itu 1, intervalnya itu 8. Jadinya 0,23. Oke. Terus langsung ke trapesium. Trapesium itu batas atasnya 5, bawahnya 1 sama, 8 subintervalnya, 0,17 plus kan di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke Simpson. Simpson itu atasnya 5, bawahnya 1, subintervalnya 8, hasilnya itu 0. Oh, ini. Nah, ini.
Jadi galatnya itu, jadi yang mendekati itu adalah aturan Simpson ya. Ini galatnya sudah terlihat. Galatnya itu 0,0. Sebenarnya bukan 0,0 di sini, tapi karena saya bulatkan kan jadi 2 angka di belakang koma. Seharusnya ini kalau misalnya misalnya tuh lebih dari 2 angka di belakang koma itu bisa terlihat di sini karena kan hasilnya kan seharusnya 26,666666667. Tapi di sini karena cuma 2 angka di belakang koma jadinya ini hanya diambil di 2 angka di belakang koma jadinya di sini galatnya 0,00 seperti itu. Atau coba paling yang di Simpson saya tambahkan misalnya berapa angka di belakang koma ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lah ya. Soal sini 16. Oke. Saya keluar dulu di sini. Kemudian di sini saya keluarkan dulu. Yang cobaan ulang saja. Yang nomor 3, 5, 1, 8. Nah ini. Nah, jadi galatnya itu terlihat di sini galatnya 0,000333333373. Nah, seperti itu ini. Kalau tadi kan cuma 2 angka di belakang koma, jadi cuma 0,0 di sini. Yang diambil cuma di sini. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.